Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK9 Channel. Kita akan melanjutkan belajar PLC Mitsubishi. Kali ini kita akan belajar membuat simulator dari project SCADA yang kita bikin di JT Designer 3. Karena banyak sekali function di dalam PLC Mitsubishi ini, jika disimulasi menggunakan simulator 7G Works 2 nanti susah untuk dipahami dan harus menggunakan simulator yang dibikin di JT Designer 3, yaitu simulator yang terdiri dari susunan bit-bit biner. Contohnya seperti function 43, yaitu function sum of active bit. Function ini kalau disimulasi menggunakan simulator 7G Works 2 nanti sulit dipahami. Karena di sini dianjurkan menggunakan simulator dari susunan bit-bit biner. Ini ada 16 bit, jadi dimulai dari bit 0 sampai dengan bit yang ke-15. Dan masih banyak lagi function-function yang lainnya yang harus disimulasi menggunakan simulator yang terdiri dari susunan bit-bit biner. Ini hanya sebagai contoh dari function yang harus disimulasi menggunakan simulator dari susunan bit-bit biner. Sekarang kita kembali ke contoh simulator. Jadi ini hanya sebagai contoh sebuah simulator yang saya bikin di JT Designer 3. Ini namanya project SCADA. Kalau kita menggunakan simulator seperti ini, kita bisa melihat aktivitas dari ladder diagram. Kemudian bagaimana cara membuat simulator ini yang terdiri dari susunan bit-bit biner ini. Mari kita contohkan cara membuatnya supaya teman-teman bisa membuat sendiri. Kita menggunakan software yang namanya JT Designer 3. Jadi teman-teman juga harus sudah menginstal software ini, JT Designer 3. Jadi teman-teman kalau sudah menginstal softwarenya JT Designer 3 ini, maka di desktop akan tampil ikon JT Designer 3. Kemudian diklik 2 kali. Di sini kita pilih new. Kemudian klik next. Di sini kita bisa memilih yang screen-nya paling besar. Kemudian klik next lagi. Klik next. Klik next. Next terus. Sampai finish. Akan tampil halaman project SCADA JT Designer 3. Di sini kita tempat membuat atau menampilkan objek-objek SCADA. Untuk membuat susunan bit biner, kita bisa memilih objek-objek yang di sebelah kanan ini. Bisa juga dari objek sini.
ada juga figur. Jadi untuk membuat susunan bit biner kita memilih figur, kemudian kita pilih rectangle. Diklik kemudian kita bentuk di sini. Untuk ukurannya akan tampil di bawah ini. Width-nya kita bikin 30. Kemudian height-nya 50. Klik di area objek. Kemudian objeknya di blok. Klik 2 kali. Kita memilih warna, kita berikan warna. Untuk line-nya, line color-nya kita bisa memilih warna hijau. Ketebalannya kita bisa memilih line width-nya ini. Kemudian warna objek yang bagian tengah kita klik yang non. Kemudian kita bisa memilih warna yang agak gelap. Ini warna objek saat objek dalam keadaan off atau mati. Kemudian di sini kategori kita pilih lamp. Nah, ini objek dalam keadaan off. Use lamp attribute. Kemudian device-nya nanti diisi. Sekarang kita pilih warna saat kondisi on. Kita pilih yang warna hijau saat kondisi on. Kemudian klik OK. Kita harus mengisi device-nya. Klik yang ini, kemudian di sini kita isi, kita memilih data D. Data register D. Kita isi D100. Bitnya bit 0, kemudian klik OK. Jadi bit pertama adalah bit 0. Sekarang kita sudah membuat satu objek untuk bit biner. Untuk operasional 16 bit, maka kita harus membuat 16 bit biner. Kita copy supaya cepat. Jadi klik kanan, klik copy. Klik kanan lagi, paste. Kita susun. Kemudian kita blok supaya lurus. Klik edit. Pilih line. Center vertikal. Jadi supaya susunannya lurus. Untuk membuat 16 bit kita copy. Klik kanan. Copy. Klik kanan, paste. Supaya jumlahnya 16. Kita luruskan, klik edit, kita pilih align.
center horizontal. Untuk menampilkan tulisan atau nama-nama bit atau urutan nomor bitnya, kita menggunakan teks. Kita pilih teks, figur, teks. Klik di sini, kita ketik bit atau B0 menggunakan huruf kecil B0. Untuk fontnya kita bisa memilih Arial Black supaya agak jelas. Warnanya kita ganti size-nya kita perbesar. Jika kurang gede, size-nya ditambahi. (28) untuk bit 0, kemudian untuk bit berikutnya kita copy biar cepat. Klik kanan, copy, klik kanan, paste. Kita klik 2 kali untuk mengganti namanya bit 1. Ini bit 2, bit 3. Kemudian kita blok, kita klik edit supaya lurus, line horizontal. Kita copy yang untuk urutan berikutnya supaya agak cepat. Kita edit supaya lurus, center horizontal. Kemudian bit berikutnya ini bit 4. Bit 5. Jadi caranya klik 2 kali untuk mengedit tulisannya. Sampai bit yang ke-15. Kemudian kita berikan address untuk masing-masing bit ini. Di sini saya contohkan channel D100. Kita buat dulu untuk tulisannya. Kita copy, kemudian klik 2 kali. Sini ketik D100. Warnanya kita ganti yang kuning. Kemudian untuk ukuran fontnya, size fontnya kita ganti yang agak besar. Jadi di sini saya contohkan ini adalah channel D100 terdiri dari 16 bit biner.
Sekarang kita berikan address untuk masing-masing bit. Bit 0, klik 2 kali. Di sini kita klik di 100. Bitnya bit 0. Klik OK, klik OK. Yang kedua, klik yang ini. Channel D100, bitnya bit 1. Klik OK. Kemudian bit 2 sama, klik yang ini channel di 100 bit 2. Bit 3. Dan seterusnya sampai bit yang ke-15. Caranya sama, tinggal ganti nomor bitnya yang di belakang ini disesuaikan dengan urutan bitnya. Kalau channelnya sudah benar, channel D100. Setelah selesai memberikan addressnya untuk masing-masing bit, sekarang kita bagi menjadi 4 digit. Jadi kita copy untuk tulisan digit, klik 2 kali, ketik digit, digit 1, klik OK. Jadi digit 1 ini terdiri dari bit 0, bit 1, bit 2, dan bit 3. Kita copy untuk digit berikutnya. Digit 2. Ini digit 3. Dan ini digit 4. Kita edit supaya lurus, klik edit, align, center horizontal. Jadi di dalam 16 bit data biner itu satu channel ada 16 bit. Kalau untuk operasional 16 bit, maka ada 4 digit. Digit 1 di sini termasuk bit 0, bit 1, bit 2, dan bit 3. Yang masuk di dalam digit kedua, bit 4, bit 5, bit 6, dan bit 7. Yang masuk di digit ketiga, bit 8, bit 9, bit 10, dan bit 11. Yang masuk di digit 4, bit 12, bit 13, bit 14, dan bit 15. Kemudian kita tampilkan data untuk numerical inputnya. Data inputnya di sini kita pilih objek. Kemudian kita pilih numerical display input. Kita pilih yang untuk input, numerical input, klik. Kita bentuk di sini. Klik 2 kali. Kemudian di sini yang dipilih numerical input. Di sini addressnya D100. Ini untuk menampilkan data D100. Kemudian ukurannya kita ganti.
5, dan 4. Di sini sin bin 16. Formatnya sin desimal di sini. Kemudian warnanya kita ganti yang hijau muda. Kemudian kalau kita ingin membuat channel berikutnya, umpamanya channel D200, maka tinggal copy, klik kanan copy, klik kanan paste. Kita ganti di sini D200. Ini juga kita ganti D200. Dan semua address di dalam bit biner juga kita ganti menjadi D200 bit 0, D200 bit 1, dan seterusnya sampai bit yang ke-15. Cara gantinya klik 2 kali. Kita pilih yang ini, diklik. Di sini kita ganti 200. Karena ini untuk channel, ini untuk bit, bitnya tidak diganti. Yang diganti hanya nomor channelnya, D200. Klik OK, klik OK. Demikian juga untuk bit berikutnya, bit 2, bit 1. 200. Klik OK, klik OK. Bit berikutnya bit 2. Ganti dengan desimal 200. Bit 3. Jadi sampai bit yang ke-15. Ini bit yang ke-14. Dan yang terakhir bit 15. Di sini kita sudah berhasil membuat simulator yang terdiri dari susunan bit-bit biner 2 channel, channel D100 dan channel D200. Sekarang kita berikan tulisan, kita copy dari tulisan yang sudah ada, klik kanan copy, klik kanan di sini paste. Klik 2 kali untuk mengganti tulisannya. Ketik belajar PLC Mitsubishi. Warnanya kita ganti yang putih. Kemudian size fontnya kita ganti. Kita atur posisinya. Kita copy lagi, klik 2 kali. Function
43.2 sum. Sekarang kita tes, kita coba untuk melakukan simulasi function sum. Kita ke GXWorks 2 karena programnya menggunakan software GXWorks 2. Klik 2 kali. Kita pilih project, klik new. Di sini kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan, kemudian klik OK. Kita buat programnya, kita masukkan kontak normally open. Addressnya X3, klik OK atau enter. Kemudian kita pilih F8, ini untuk membuat instruksinya. Ketik sum. SUM spasi D100 spasi D200, klik OK atau enter, kemudian klik compile, klik build, klik start stop simulation. Kita tunggu prosesnya, close. Yang perlu kita tampilkan di objek sekada nanti yaitu tombol X003 untuk mengeksekusi simulasi. Kita kembali ke simulator, kita tampilkan untuk tombol startnya X003. Caranya kita pilih objek, kita pilih switch, bit switch, diklik, kemudian dibentuk di sini. Klik 2 kali untuk memberikan addressnya, klik yang ini, kita pilih X003, klik OK, klik OK. Sekarang kita klik tool, ini untuk menghubungkan atau mengkomunikasikan dengan GXWorks 2. Kita pilih di sini simulator set, diklik. Kita pilih yang simulator 2, klik OK. Kemudian klik yang ini simulator aktif. Kita tunggu prosesnya. Kita tampilkan juga ladder diagram dari program GXWorks 2-nya. Demikian tampilan dari simulator yang sudah kita bikin di JT Designer 3 untuk melakukan simulasi function sum. Di sini ada channel D100 dan channel D200. Jadi cara simulasi untuk function sum ini, kita isi dulu data D100 dengan angka desimal 1. Kemudian kita tekan tombol X3. Kita lihat data D101, D201. Jadi operasional dari function sum ini menghitung jumlah bit yang aktif di D100, kemudian ditampilkan di D200 jumlah bit yang aktif. Kita lihat di sini operasional 16 bit, satu channel adalah 16 bit, dimulai dari bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 sampai dengan bit yang ke-15. Jadi membaca urutan bit itu dimulai dari kanan ke kiri, dari bit 0, bit 1 sampai dengan bit yang ke-15. Tapi untuk membaca hasil konversi itu dimulai dari kiri ke kanan. Sekarang kita ganti datanya dengan desimal 3. Kemudian kita tekan tombol X3. Jadi jumlah bit yang aktif di sini ada 2. Sehingga data D200 adalah 2.
Sekarang kita baca desimal 3. Ini kalau dibaca di dalam bilangan biner 0011. Jadi yang off, yang mati dibaca 0, yang aktif, yang on dibaca 1. Kalau di D200 ini desimal 2. Kalau kita baca di dalam bilangan biner 0010. Jadi dibaca mulai dari bit yang ketiga. Kita ganti dengan desimal 7. Kita lihat desimal 7, kemudian klik tombol X3. Desimal 7 kita baca di dalam bilangan biner 0111. Jadi yang aktif adalah bit 0, bit 1, dan bit 2. Ada 3 bit. Sehingga di D200 tampil desimal 3. Ini jumlah bit yang aktif dari channel D100. Desimal 3 ini kalau kita baca di dalam bilangan biner 0011. Kita ganti datanya dengan desimal 12. Desimal 12 ini kalau kita baca di dalam bilangan biner 1100. Jadi jumlah bit yang aktif adalah bit 2 dan bit 3 sama dengan 2 bit. Maka tampil di data D200. Kita tekan tombol X3. Jadi D200 itu sama dengan 2, artinya 2 bit yang aktif dari D100. Desimal 2 kalau kita baca di dalam bilangan biner 0010. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran dan silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.